Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah reel terbaru dari Captain. Dan hari ini di studio saya sudah kedatangan satu buah reel Captain yang sangat imut-imut sekali. Ini adalah Espresso 50. Nah, jadi sebelum kita unboxing untuk reel ini, kita akan baca-baca mantra dulu, Mamen. Di sini untuk spesifikasinya, dia menggunakan 3+1 ball bearing, gear ratio di 5.2:1, line capacity nanti akan kita cek. Berat di maksudnya bukan berat ya ini, mungkin max drag-nya di 3 kg. Karena kalau beratnya 3 kg, wadidaw. Kemudian di sini untuk fitur-fitur, dia menggunakan capital disc, kemudian Sudoku spin, axis spin, ACDC, ASDC, automatic sensing drag control, dan ada beberapa fitur-fitur yang lainnya. Yang langsung aja kita akan unboxing. Dalam pembelian untuk reel Captain Espresso ini, dia masuk di kelas klasiknya untuk Captain, jadi dia berada di kelas basicnya. Dan di sini dalam pembelian kita dapat ada satu reelnya. Nah ini dia. Dan di dalam udah kosong ya, cuma dapat satu reel aja di sini. Nah kemudian dalam pembelian untuk reel ini hadir dalam 5 pilihan warna ya, mulai dari warna oranye, Tosca, abu, hitam, sama coklat. Dan yang di tangan saya ini yang warna abu-abu men. Jadi dari segi desain untuk reel ini emang terbilang anti mainstream ya, warnanya rame banget. Ini untuk bagian bodi dan rotor dia pakai warna abu-abu. Kemudian pada bagian spool dia pakai warna hitam dengan finishing matte. Kalau yang ini finishingnya glossy ya. Kemudian di bagian handle hitam dan untuk knobnya warnanya orange. Jadi penggabungan warnanya ini terbilang cukup anti mainstream dan lumayan gokil ini. Dan di sini untuk bagian bodi pada reel ini dia menggunakan bahan grafit. Nah di sini dia untuk desain reel armnya dia menggunakan desain yang full ini, padat ya. Jadi dia nggak ada lubang yang akan menambah kekuatan dari reel armnya. Untuk reel arm pun di sini terkesan cukup panjang ya. Jadi walaupun reelnya kecil, untuk kakinya ini batangnya panjang men. Kemudian untuk tingkat kekakuan di sini udah baik sekali, udah cakep banget ini. Nah, ini udah termasuk kaku men. Untuk sebuah reel di size kecil seperti ini, size 500 ini udah kaku. Kemudian di bagian rotor dia juga pakai bahan grafit. Tingkat kekakuan ya pasti udah cukup sekali lah ini, udah lebih dari cukup malahan. Untuk rotornya nggak ada jeda, bagus. Dan untuk one way dia pakai switch di bagian bawah di lower bodinya. Untuk handle di sini dia menggunakan handle berbahan metal, tipenya two piece. Untuk knobnya dia pakai flat bar, ini bahan rubber. Dan untuk knobnya ini warnanya cukup anti mainstream di orange dia. Kemudian bagian knobnya ini kalau saya buka ini dia menggunakan sistem klem, jadi nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa dibongkar pasang. Untuk sistem pemasangan handle menggunakan sistem screw in handle. Dan untuk sistem pengunciannya dia belum quick lock ya, jadi pada saat dia udah padat dia masih bisa diputar, putar. Saran saya sih buat teman-teman semua jangan terlalu berlebihan untuk memutarnya. Jadi pada saat dia udah padat kayak gini tinggal tambahin, nah gini aja udah, jangan diputer-puter lagi karena ada resiko nanti dia di bagian dratnya bisa rusak men. Untuk space drive gear di sini cukup presisi, space-nya tipis aja. Untuk handle padat, nggak ada oblak. Rotor bagus, nggak ada oblak. Stop and go enak, bener-bener nggak ada jeda di sini men. Dan untuk handle-nya pun dia interchangeable, jadi dia bisa dipasang sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan relnya. Kemudian pada bagian spool untuk reel ini dia menggunakan spool berbahan metal tentunya. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Spoolnya imut sekali, kecil tetapi cukup dalam. Untuk size spoolnya lebarnya di 8,28 mili dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 5,7 sampai 5,8 mili. Di bagian bibir spool di sini dia udah dibentuk dengan V-shape. Dan untuk bibir spoolnya ini ada motif kayak bintik-bintik gitu. Tapi di sini kalau saya pegang nggak terlalu kasar ya, cukup soft di sini. Dan di sini pun untuk bagian spoolnya ini dia udah diberikan lapisan anodize untuk membuat permukaannya menjadi lebih halus. Pada bagian tutup spool ini desainnya cukup tinggi ya.
Nah, kemudian untuk spoolnya ini dia tidak dilengkapi dengan karet seal, tetapi untuk karet sealnya itu dia ada pada bagian ini, Mamen. Nah, ini dia. Tuh. Kemudian di bagian spool dia belum disupport dengan ball bearing support, tapi ya nggak perlu lah untuk reel sekecil ini, Mamen. Masih aman aja, masih oke-oke aja sih tanpa ball bearing support juga. Kemudian di bagian drag system terdiri dari 4 buah washer aja. Washernya ini sangat mini sekali. Ini menggunakan satu buah dishwasher berbahan metal. Ini standar metal ya. Standar metal, dan untuk key washernya juga standar metal. Untuk drag washernya dia pakai bahan felt, ada 2 piece. Dan untuk max drag pada reel ini sih tertera itu ada di 3 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan rendahnya ini enak, lembut, Mamen. Oke, ini juga lembut. Kita coba agak tinggi. Lembut, masih lembut ya. Untuk kinerja dari drag systemnya di sini dia lembut. Dari transisi diam ke transisi bergerak, dia enak, Mamen. Nggak ada kesetnya, bagus ya. Kemudian di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal. Untuk size bell wire cukup besar. Bell wire-nya menggunakan tipe klasik. Ada sambungan di sini, 2 piece. Bell arm menggunakan bahan non metal, bahan grafit, dan bell assembly menggunakan bahan metal. Bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini. Kalau dari samping kayak gini, dan dari atas. Oke, sekarang kita akan beralih untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Captain Classic Espresso ini. Di sini untuk rasio dia pakai skala 5.2 berbanding 1. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2 berbanding 1. Untuk retrieve ringan, untuk crank feel-nya lembut, feel guard-nya relatif. Untuk putaran kosong di sini juga udah balance untuk bagian rotornya. Pada bagian per untuk bell arm dia tidak menggunakan sistem per keong, ini menggunakan sistem per tendang di sini. Dan untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis terasa sensitif ya untuk reel sekecil ini. Enak untuk rilisnya, Mamen. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya sih terasa standar, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembut. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,16 mili masuk 87 meter, 0,20 mili masuk 55 meter, dan 0,25 mili itu masuk 35 meter. Di sini saya berhasil masukkan 110 meter PE berdiameter 0,14 mili atau setara dengan PE 0,6 ke dalam reel Captain Espresso size 500 ini. Di sini untuk hasil spooling agak sedikit ada penumpukan di bagian atas. Ini tinggal kalian tambahin aja washer 1 di bagian atas clicker, dan untuk masalahnya sih harusnya udah akan beres, Mamen. Dan kemudian untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat rapi ya. Pada bagian drag clicker dia menggunakan sistem rotary, dan untuk pemantiknya dia pakai sistem per yang seperti ini, Mamen. Dan di sini untuk kinerja dari drag clickernya ini, kalau saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, ini sangat lembut sekali karena untuk sistem drag clicker kayak gini tuh biasanya memang kinerjanya akan sangat lembut sekali, Mamen, karena dia menggunakan sistem per. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan emang nggak terlalu nyaring sih. Di sini akan saya perdengarkan dulu untuk drag clicker sound dari reel Captain Espresso ini. Tingkat suara drag clicker dari Captain Espresso ada di 83,2 desibel. Pada bagian line roller di sini untuk space-nya seperti ini, tetapi untuk space-nya masih aman, belum akan bikin benang masuk ke bagian dalam line rollernya ini, masih oke nih, dia tidak keluar dari space. Line rollernya dia menggunakan bahan stainless steel, dan di sini untuk line roller dia disupport dengan satu buah bushing berbahan ABS, dan di sini mungkin buat teman-teman yang mau upgrade bushingnya ini menjadi ball bearing akan coba saya hitung ya. Di sini size-nya itu ada di 3,5 kali 7 kali 2. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan beberapa sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini, seperti misalnya pada bagian spool ya. Untuk tutup spool sih nggak ada, tapi bagian spoolnya ini ada. Ini penggantinya, dan menurut saya sih dengan sistem kayak gini kayaknya malah lebih rapet dia ya.
untuk sistem sealnya ini. Kemudian di bagian rotor nut di sini dia tidak ada karet sealnya, tetapi kalau dari bentukan rotor yang udah full seperti ini, maka untuk celah masuk air ke dalam bagian one way-nya itu akan menjadi lebih tertutup, mamen. Jadi mungkin celah-celahnya itu hanya akan ada di bagian sini nih, melalui bagian celah samping di bagian rotor. Kalau di bagian sini sih agak sedikit ya untuk resiko masuknya ya. Tapi ada, cuman ini udah sangat mendukung sekali. Dan kemudian di bagian sambungan handle dan juga AC cap di sini juga udah terdapat karet seal. Untuk berat reel Captain Espresso size 500 ada di 129 gram, dan sekarang langsung aja akan saya lakukan pembongkaran untuk reel ini. Kita akan lihat internal parts penyusun dari reel ini, mamen. Apakah gokil atau masih masuk ke kelas basic atau standar dari reel di range harga 200-an ribu. Oke, di sini pada bagian main shaft untuk reel ini, dia menggunakan bahan standar metal ya. Untuk main shaftnya ini menggunakan non stainless steel. Tetapi di sini untuk main shaftnya dia udah diberikan lapisan anti karat, mamen. Tapi untuk lapisan anti karatnya ini bukan berfungsi mutlak ya. Dia untuk fungsinya itu akan menahan korosi dalam beberapa saat aja, dimana pada saat kita selesai memancing akan memberikan spare waktu untuk kita melakukan maintenance agar tidak terjadi korosi pada bagian spare part seperti ini. Kemudian di bagian one way system di sini terdiri dari beberapa spare part. Ada babysitter, ada ball bearing. Ball bearingnya menggunakan tipe terbuka. Lalu di sini ada one way-nya pakai dua arah. One way-nya ini ada 6 roller bearing di bagian dalamnya. Kemudian di sini juga ada one way clutch dan juga ada pinion gear. Pinion gearnya sih pakai bahan standar di sini. Nah, kemudian di bagian ball bearing untuk reel ini sepertinya dia sudah menggunakan stainless steel bearing ya, walaupun dia terbuka, mamen. Dan untuk size-nya di sini dia menggunakan size di 5,5 kali 12 kali 3. Lalu pada bagian drive gear ini menggunakan bahan standar zinc. Nah, di sini untuk size dari main gearnya ini, untuk panjang as di 22,60, diameter sebelah kiri di 6,81, diameter sebelah kanan di 6,95, lebar main gear di 23,25 mili, tebal gigi 2 mili, dan untuk idle gearnya ada di 10,14 mm. Kemudian untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya dia pakai satu support aja. Supportnya ini dia ada di atas ini. Nah, ini menggunakan slider guard, bahannya ini ABS. Kemudian untuk oscillating gearnya dia menggunakan bahan zinc yang sangat imut sekali, mamen. Size-nya kecil banget di sini. Tapi wajar sih, reel ini kan kecil, jadi pakai yang kecil juga. Ini untuk size-nya diameter ada di 11,94 dengan tebal di 2,15 mm. Kemudian untuk ball bearing support pada bagian drive gear ada 2 biji. Ini satu dan ini satu dia. Di sini untuk sepenglihatan saya untuk bagian ball bearingnya ini dia sudah menggunakan stainless steel bearing, mamen. Dan di sini untuk bearingnya sih semua dia menggunakan tipe terbuka. Tuh. Tetapi dia udah menggunakan stainless steel ya. Cuma saya nggak tahu sih grade-nya ini grade yang bagus atau enggak. Tapi kalau melihat dari karakter bodinya ini udah stainless steel. Dan di sini akan saya ukur untuk ukuran bearing pada reel ini. Harusnya sih sama ya di kiri dan kanan. Jadi akan saya ukur satu aja untuk support drive gearnya di 6,5 kali 11 kali 3. Untuk jumlah ball bearing ada 3, benar, ada di 1 untuk pinion gear dan 2 untuk drive gear. Dan kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet pada reel ini kita akan cek juga pada bagian as knob. Kemudian untuk washer pada bagian ini drag system juga ini bereaksi keras. Nah, ini bereaksi keras. Kemudian di bagian one way clutch, lalu pada bagian ini rotor washernya, washer untuk bagian one way system, skrup bereaksi keras semua ya. Untuk skrupnya ini tidak menggunakan stainless steel, ini masih menggunakan standar metal. Kemudian untuk apa lagi ya, main shaft bereaksi keras nih.
clicker juga bereaksi keras untuk gear mataharinya ini. Terbilang untuk reel ini dia dari sisi spare partnya ini sangat simpel banget, sangat sedikit sekali spare partnya, cuman kayak gini aja men. Dan untuk komponen-komponennya ini sebagian besar masih banyak mengandung bahan ini ya, bahan besi yang tinggi. Tetapi untuk keunggulan pada reel ini adalah di bagian di bagian ball bearing. Dia udah menggunakan stainless steel ball bearing, walaupun untuk ball bearingnya terbuka, tapi masih lebih aman. Saya lebih milihin ball bearing seperti ini ketimbang non stainless steel ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan untuk kelebihannya sendiri dengan tipe terbuka seperti ini, kita akan lebih gampang untuk merawat bola-bola bearing yang ada di bagian dalamnya men. Untuk mencuci, meri-grease, dan juga untuk meri-oilnya lagi. Ini akan lebih gampang, ditambah lagi dengan dia udah stainless steel ya. Jadi kalau kalian tanyakan kepada saya untuk reel ini apakah dia udah masuk di kelas SW, menurut saya sih masih belum ya, masih belum masuk kategori saltwater, karena untuk reel ini dari kriterianya satu aja yang udah memenuhi syarat, yaitu di bagian ball bearing udah menggunakan stainless steel bearing, sedangkan di bagian spare part dia masih banyak mengandung spare part yang rentan terhadap korosi air laut. Dan kemudian di bagian bodi dan rotor untuk reel ini juga masih menggunakan bahan non metal. Dan juga yang pasti adalah reel ini terlalu kecil untuk dibawa main ke spot saltwater men. Bayangkan aja reel sekecil ini ditarik sama baby GT, line out udah langsung gitu men. Tapi untuk reel ini kalau kalian pakai di kelas first water ini sudah sangat mumpuni banget. Dan mungkin kalau kalian tanya juga ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain di kelas casting, micro casting ya, micro casting ataupun stream fishing itu bisa, mancing udah galah atau galahan bisa, untuk mancing kayak ikan nila, tawes yang size kecil itu juga bisa men. Dan kemudian untuk kolaman nyimas ini juga saya rasa bisa ya, untuk size ikan itu di 1,4 kilo, 1,5 kilo ini masih sangat oke sekali lah. Dan kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran di 13 LB, 26 LB, mungkin 410 LB masih akan masuk di beberapa karakter joran. Dan kemudian untuk spot freshwater dan untuk harga si Captain Expresso ini dibanderol di range harga di sekitar 200-an ribu. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.